Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Yawata Afiar ya teman-teman ya. Dan dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi atau membahas tentang kenari berlemak. Apa itu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Kita kalau ngomong kenari berlemak itu wah, sangat merugikan sekali ya teman-teman ya. Misalkan kita punya jantan yang gacor, karena berlemak otomatis dia jadi malas berbunyi, bahkan malah masuk bunyi. Kemudian untuk kenari betina, kenari betina yang berlemak itu menyebabkan dia jadi masa produksi. Kalau sudah babon ya jadi masa produksi. Dan untuk yang siapan, kalau dia berlemak otomatis masa birahinya atau masa produksinya itu lebih lama. Yang harusnya misalkan 7 bulan dia harusnya sudah masuk masa kawin, karena dia berlemak jadi lama teman-teman, mungkin 9 bulan sampai 1 tahun. Atau kalau lemaknya itu belum ditangani, dia belum mau birahi, seperti itu teman-teman ya. Tapi ini kalau lemaknya sudah sangat parah, kalau lemak-lemak yang masih normal, masih tipis, biasanya tidak masalah, seperti itu teman-teman ya. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah menangani kenari berlemak yang sudah parah, maunya sudah di bagian perut terus sampai di atas perut itu teman-teman, punggung dengan itu lemaknya putih-putih dan tebal, itu sudah dikatakan sangat parah ya teman-teman ya. Dan untuk kenari berlemak ini, kalau menurut saya apa tuh penyebabnya itu? Kenari berlemak itu penyebabnya cuma karena pola perawatan ya. Salah pola perawatan kalau menurut saya itu. Salah pola perawatan di sini dari segi penjemuran, pemberian pakan, seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan kenari itu setiap hari cuma kita gantung dalam rumah, kita kasih pakan satu full cepuk itu penuh, tanpa kita bersihkan kandangnya, tanpa kita kontrol setiap hari, pasti lama-lama kenari jadi berlemak. Karena apa? Itu burung cuma makan, banyak makan, maksudnya kan banyak makan, terus di dalam rumah dia itu otomatis kan di dalam dan di luar rumah beda. Kalau di luar dia itu seneng rajin berkicau, mengeluarkan tenaga. Kalau di dalam rumah kan dia ya bosan lah, kalau ibaratnya manusia itu malas gerak, makan, otomatis dia lama-lama jadi gemuk dan berlemak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian penjemuran, untuk pola penjemuran yang kurang di sini ya sama sekali tidak dijemur lah, karena kita punya sibukan masing-masing. Mungkin yang kerja juga kan nggak sempat jemur. Jadi untuk penjemuran itu ya sebisa mungkin ya seminggu sekali lah dijemur, itu harus diimbangi dengan pemberian ini, pola pakan yang tepat untuk menghindari kenari kita agar tidak berlemak. Seperti itu. Untuk penyebabnya mungkin ya itulah teman-teman ya. Terus kita masuk ke cara mengatasi. Cara mengatasi ini saya akan menyampaikan 2 cara ya teman-teman, yang saya rasa ini sangat efektif dan juga manjur. Daripada banyak-banyak cara nanti malah cuma bulet-bulet ngomongnya ya kan. 2 cara ini ya hasil dari pengalaman sendiri dan juga masukan dari teman-teman sama peternak, sama kenari mania. Saya praktekkan dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Dan sini akan saya sampaikan, siapa tahu bisa menjawab permasalahan yang teman-teman alami saat ini. Mungkin kenarinya sedang berlemak parah, yang tadinya gacor jadi macet, yang betina menjadi macet produksi. Semoga bisa cepat teratasi dengan cara ini gitu teman-teman. Dan di sini saya juga ada satu kenari, ini juga betina usia 1 tahun lebih nih, karena lemak dia juga belum produk ya teman-teman ya. Dan untuk cara yang pertama, kita masuk ke cara menangani kenari berlemak yang pertama, itu pengumbaran teman-teman. Pengumbaran di sini kita masukkan burung itu dalam kandang yang besar, lebih besar dari kandang harian. Intinya kan itu, masuk kandang yang besar dengan tujuan agar burung itu terbang bebas ya, agak jauh. Kalau ibaratnya manusia itu olahraga lah, manusia yang gemuk pengen diet itu kan, tapi dia olahraga lari-lari, fitness seperti itu kan. Nah ini burung juga kita ibaratkan seperti itu. Jadi burung yang berlemak kan otomatis itu burung yang kegemukan. Nah kita masukkan umbaran dengan tujuan akan dia itu berolahraga, terbang bolak-balik, terus kita umbar, kita suruh dia itu akan terbang terus sampai mulutnya itu mangap-mangap lah. Itu bisa
sangat efektif ya untuk membakar lemak yang ada pada tubuh kenari ini. Dan untuk teman-teman yang nggak punya umbaran gimana? Nah ini dia. Untuk teman-teman yang nggak punya umbaran atau mungkin nggak sempat umbar karena sibuk kerja, saya juga sibuk kerja, kita bisa terapkan ini teman-teman, setting pola tangringan. Setting pola tangringan di sini. Nah ini kandang ternak yang betina jelek ya, kotor maaf. Ada 2 sabuk. Kalau tanyakan biasanya itu tangkringan 1 di sabuk atas, tangkringan 2 di sabuk tengah ini ya teman-teman ya. Nah ini karena ini belum berlemak, kita nggak sempat ngumbar, bisa kita setting tangkringannya yang 1 di sabuk yang atas, yang 1 kita taruh di bawah. Nah dengan jarak dari dasar mungkin 5 cm lah. Ini bertujuan agar burung saat melompat itu lebih mengeluarkan tenaga. Ya, intinya itu kita olahragakan seperti itu teman-teman. Nah cara seperti ini ya mungkin hampir sama dengan pengumbaran, cuma bedanya kan kalau kita umbar hasilnya lebih maksimal. Mungkin jika kalau kita pakai cara pengumbaran itu dalam 1 minggu lemak sudah tuntas, kalau pakai cara ini ya lebih lama. Tapi juga daripada kita setting tangkringan yang biasa, ini juga ada sedikit pengaruhnya ya teman-teman ya. Seperti itu ya pengumbaran. Kemudian untuk langkah yang berikutnya itu kita atur pola makannya teman-teman. Ya seperti ibaratnya kita kalau pengen diet itu kan diatur pola makannya. Di sini atur pola makan itu maksudnya kita pangkas, kalau saya biji-bijian teman-teman. Jadi burung kenari yang berlemak parah ini biji-bijian kita pangkas, kita perbanyak pemberian sayur. Misalkan pagi kita berikan sayur sampai jam 2 atau jam 3 kasih kita full sayur. Kemudian sore hari sebelum kita masukkan kita kasih sedikit biji-bijian. Jadi walaupun dipangkas tapi tetap kita berikan sedikit, dia makan biji-bijian sedikit, kita cabut lagi, kita masukkan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak seperti itu, karena burung ini berlemak, otomatis dia tuh malas gerak. Dia malas gerak, makan seperti biasa ya, yang ada malah lama-kelamaan lemak itu semakin menumpuk. Jadi kita atur pola makannya, perbanyak sayurnya, yang bertujuan agar berat badannya itu turun atau lemaknya itu hilang teman-teman. Dengan pengaturan pola makan disertai penjemuran kalau sempat, kalau tidak sempat ya kita atur pola makannya. Untuk hasil maksimal yaitu pengumbaran, atur pola makan dan penjemuran itu lebih cepat lah, lebih maksimal ya teman-teman. Dan untuk yang tadi ini atur pola makan itu kan intinya itu jangan sampai telat air. Kalau telat air itu ya rentan lah, bahaya pokoknya, beresiko burung mati karena telat air, dia haus mungkin kan atau lemes, nggak ada air buat minum itu mati. Jadi intinya air itu selalu ada ya. Kalau sayur kadang nggak ada sayur sampai 2 jam juga burung nyatanya masih tidak apa-apa. Bahkan kadang kalau saya kerja masuk pagi, berangkat pagi itu sebelum berangkat kita taruh sawi sendok mungkin atau mentimun ya, kira-kira paling cukup sampai jam berapa kan, itu sampai pulang kerja itu udah habis, nggak ada apa-apanya ya. Itu paling burung minum terus tuh nggak apa-apa teman-teman, masih aman. Yang penting ya itu pokoknya atur pola makan, airnya jangan sampai telat, biji-bijiannya sedikit saja, dengan bertujuan agar burung itu ya kita dietkan lagi teman-teman. Dan saya rasa mungkin ya cuma 2 langkah itu yang paling efektif, karena dari banyak-banyak langkah juga kebanyakan paling juga penjemuran, pengumbaran gitu. Kalau untuk penjemuran kok sampai 4 jam 5 jam itu kalau saya pribadi kasihan ke burungnya ya, juga berefek kepada bulu-bulunya jadi cepat rusak, cepat tua. Belum masuk masa mabung dia nanti sudah mabung lagi, kadang juga pas mabung malah error, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi yaitu misal sempat nih penjemuran atau pola makan dan juga sedikit penjemuran. Paling kalau kenari itu paling kenceng jemur 1 jam, 1,5 jam kalau saya pribadi ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Semoga cara ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang teman-teman hadapi. Dengan teman-teman yang beternak ada babon-babon yang berlemak sehingga dia masih produksi bisa segera teratasi dan produknya lancar lagi. Jadi ATM ya, mesin cetak uang kita.
teman-teman ya. Terus mungkin yang jantan-jantannya tadinya gacor karena dia berlemak jadi malas bunyi atau masuk, segera teratasi dan gacor kembali ya teman-teman ya. Jadi tadi adalah cara untuk mengatasi ternak yang berlemak. Untuk pencegahan mungkin nanti kedepannya kalau lemaknya sudah sembuh, kalau jantan ya lebih sering kita taruh di luar rumah, kita pindah-pindah tempat gantungnya biar burung tidak bosan, tetap rajin berkicau, otomatis dia itu mengeluarkan tenaga sehingga tidak menimbulkan badan yang gemuk dan berlemak. Untuk betina mungkin yang paut-paut betina intinya itu kita kalau ada taruh kandang yang besar, jadi ruang geraknya bebas, kita atur pola makannya. Intinya itu kita atur pola makan untuk mencegahnya itu sedikit penjemuran atau pola makan itu kalau kita konsisten burung kita pasti tidak akan berlemak. Itu sedikit cara pencegahannya ya teman-teman. Kalau untuk mengatasi yang tadi 2 langkah itu pengumbaran dan juga atur pola makan serta penjemuran teman-teman ya. Ya mungkin sampai di sini ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video berikutnya ya. Mohon maaf kalau berisik ini karena kandang banyak burung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.